Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan juga kementerian terkait untuk bisa memeriksa dan memperbaiki serta memberikan bantuan kepada pondok pesantren resmi. Lalu seperti apa audit sejauh ini yang sudah dilakukan, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan 4 narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya sudah bergabung bersama kita juga ada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhaimin Iskandar Caimin. Assalamualaikum, selamat malam Caimin, Pak Menko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Selamat malam semua yang hadir di situ. Ya, terima kasih waktunya Pak Menko, dan juga bergabung bersama kita ada Pak Gugun Gumilar, staf khusus dari Menteri Agama. Selamat malam Pak Gugun. Selamat malam. Sehat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan juga bergabung bersama kita ada Mas Heri Firmansyah, pengamat hukum dari Universitas Tarumanegara. Mas Heri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Ya. Dan juga bergabung bersama kita ada pengamat kebijakan publik Pak Trubus Rahadiansyah dari Universitas Trisakti. Pak Trubus, sehat juga Pak Trubus? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Caimin menindaklanjuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Sejauh ini progres audit yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Agama, dan juga Menteri PUPR seperti apa? Ya, setelah peristiwa yang tragis, menyedihkan dan menjadi tragedi, bencana yang paling besar jumlah korbannya, bahkan terbesar dibanding seluruh bencana alam yang pernah terjadi. 67 siswa santri-santri meninggal dunia, 4-5 orang mengalami disabel, dan tentu ini tragedi yang luar biasa, hendaknya menjadi pelajaran dan pengingat sekaligus pelajaran bagi semuanya, termasuk pemerintah, untuk terus bersama-sama masyarakat berbenah, memperbaiki dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin bakal terjadi, jangan sampai terulang kembali. Ya. Itulah kira-kira perintah Bapak Presiden kepada saya ketika rapat selepas saya melaporkan peristiwa Sidoarjo yang lalu. Perintah itu kemudian saya tindak lanjuti langsung pagi harinya, bertemu dengan Menteri PU Pak Dodi, Menteri Agama Profesor Nazar. Lalu kita berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga-lembaga yang lain, termasuk ke Mas AHY sebagai Menko Infrastruktur. Oke. Salah satu kesimpulannya adalah kita akan menelisik, menelusuri, mengaudit hampir seluruh bangunan yang dilaporkan masyarakat rawan. Yang rawan dulu. Yang paling perhatian kita adalah yang rawan. Tentu rawan ini berdasarkan tindakan proaktif kita, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala dinas, Kementerian Agama, PU, dan kepala dinas lain yang secara proaktif melaporkan kondisi pesantren-pesantren yang memang rawan mengalami ancaman kerusakan ataupun bahaya ambruk. Dari laporan itu, kita juga akan meneruskan dengan langkah-langkah audit termasuk pendampingan untuk memperbaiki proses perizinan bangunan untuk menjadi bagian integral dari syarat sebuah bangunan didirikan. Nah, dalam konteks itu kita semua membuat satuan tugas khusus. Satuan tugas ini bertugas proaktif. Kalau yang tidak bisa dijemput bola atau proaktif pemerintah, kita juga membuka hotline. Hotline ini apabila ada pesantren yang memang merasa dan mengakui bahwa pesantrennya rawan akan terjadi bencana, maka harus melaporkan kepada kami untuk kami datangi, kemudian kami audit melalui keahlian pekerjaan umum yang kita miliki, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik Pak Menko. Dari situ laporan akan kita tindak lanjuti, jadi ada yang proaktif, ada yang melalui hotline, ada yang melalui laporan masyarakat, baik pesantren sendiri maupun tetangganya. Oke, jadi publik terlibat aktif Pak Menko ya? Nggak boleh melalui hotline. Oke, baik. Nah, kalau dari Kementerian Agama, pendataannya sejauh ini seperti apa Pak Gugun? Mengenai tadi ponpes yang rawan, butuh perbaikan dan juga pengawasan lebih serius. Ya, pertama terima kasih atas pada Presiden Prabowo, kemudian Seskap Pak Teddy, kemudian Menko Caimin atas perhatian yang penuh terhadap pondok pesantren di seluruh Indonesia. Ya.
Kami sudah turun di lapangan kepada hari H1, kemudian tiap hari kami kolaborasi dengan Pak Seskap dan Pak Menko Caimin. Kami terus mendata setiap hari di berbagai daerah. Kami ada kanwil di setiap provinsi, kemudian kita punya kepala Kandepag kabupaten di setiap kabupaten seluruh Indonesia. Kami sedang mendata, memproses data sampai hari ini. Jadi data mana saja pesantren yang mendapatkan kualifikasi yang layak, tidak layak, yang kurang memenuhi standar. Insya Allah akan segera kami kolaborasikan dengan kementerian terkait, wabil khusus Kementerian PUPR. Karena ini sangat penting, Mbak. Kalau tidak didata dari sekarang, kita meminimalisir kejadian apa yang terjadi yang akan datang. Sehingga Pak Menteri Agama menginstruksikan kepada kami, kepada Kanwil dan Kandepag agar memproses seluruh dan mengaudit teman-teman pesantren di seluruh Indonesia. Datanya seperti apa, Pak Gugun? Datanya kita setiap Kandepag itu ada kasih pontren, ya, kemudian ada di Kabid Madrasah di tiap provinsi. Kami akan turun ke lapangan dan sebelumnya bukan akan turun dan telah turun ke lapangan. Sampai hari ini kita baru mendapatkan beberapa di tiap provinsi. Mana yang layak, mana yang tidak layak. Insya Allah segera akan kami informasikan kepada publik. Oke, Pak Trubus, perintah dari Presiden Prabowo Subianto dan apa yang terjadi di Ponpes Al-Qausini ini menjadi momen refleksi yang serius tentunya untuk melihat bagaimana keberadaan Ponpes di Indonesia. Lalu bagaimana kita menyoroti juga soal sikap yang diambil oleh Presiden untuk bisa mengawasi, memperbaiki, dan juga memberikan bantuan. Tapi bagaimana juga mengenai penindakan ponpes-ponpes yang mungkin selama ini ada kurangnya pengawasan yang lebih serius, seperti apa? Iya, kalau apa yang dikehendaki Presiden kan konteksnya adalah tanggung jawab negara terhadap yang namanya ponpes. Itu karena apa? Karena memang yang menjadi tanggung jawab ponpes itu kan selain pengurus dalam yayasan, ya kan, juga kalau kaitannya dengan apa namanya pondok pesantren yang roboh ini berarti kontraktor kan nomor duanya. Nah yang ketiganya adalah negara. Nah Presiden ini menyatakan dalam konteks negara sehingga di dalam ketentuannya itu bahwa memang negara bertanggung jawab terhadap anak-anak dalam hal kebebasan di dalam istilahnya berlingkungan gitu, berinteraksi dengan lingkungan. Tapi yang aman gitu. Tapi kalau misalnya tidak aman, nah ada persoalan misalnya membahayakan, nah itu negara bertanggung jawab kalau misalnya terjadi masalah kan gitu seperti yang di sini. Ini ada tanggung jawab negara. Kenapa? Karena negara lalai dalam hal apa? Dalam hal mengawasi, kemudian melakukan inspeksi, kemudian juga menegakkan IMB-nya barangkali pada saat bangunan itu, kemudian juga terkait dengan bagaimana selama ini istilahnya negara ya memberi semacam entah santunan, entah apalah kepada yang namanya ya pondok pesantren dan segala pengurusnya. Dan yang perlu juga memang evaluasi dari negara perlu. Misalnya ini biasanya kan ini yayasan itu keluarga. Nah keluarga ini turun-temurun kepada turun. Nah, ini kan harus ada evaluasi harusnya. Bagaimana supaya ada partisipasi publik, orang lain juga ikut mengurusi dalamnya, saling mengawasi. Nah itu juga perlu mungkin negara juga perlu melakukan hal-hal yang positif lah. Tentunya dalam tidak berarti negara masuk dalam ranah privat, bukan. Tetapi bagaimana tanggung jawabnya negara dalam kaitannya dengan peserta didik ini. Karena undang-undang ini nggak mengangkut. Undang-undang mengenai Kementerian Agama, Undang 18 itu hanya menyangkut pendidikan saja. Dia tidak sarana prasarana bukan urusannya ini. Gitu, maka butuh kolaborasi antar kementerian lembaga terkait ya. Terkait. Nah, itu. Baik. Nah, Mas Heri kalau bicara soal abai, lalai, harus ada yang bertanggung jawab artinya dalam kejadian yang kemudian terjadi di Ponpes Al-Qausini, Mas Heri. Polisi juga tengah melakukan pengusutan. Bagaimana kemudian kita melihat dari sisi hukumnya? Sebenarnya bagian paling nggak enak gitu ya bicara tentang pertanggungjawaban pidana kan, karena pasti ada seseorang yang akan diminta berdasarkan kesalahan yang dilakukan untuk bertanggung jawab di muka hukum. Tapi untuk memutus rantai agar ini tidak terjadi di kemudian hari, seperti pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, saya rasa kita sepakati bahwa ini harus diusut tuntas. Bukan bermakna bahwa ini karena di lingkungan yang religiusitas kemudian selesai dengan mohon maaf, ini takdir semata begitu. Karena ada hal-hal human error di sana yang sangat mungkin diperhitungkan. Yang tadi kalau kita kualifikasikan dalam suatu kesalahan adalah konteksnya Mbak Ken bukan kesengajaan memang karena tidak ada intention di sana, tidak ada keinginan, tapi lebih kepada kelalaian, kealpaan. Dan itu juga bagian dari kesalahan dan bisa saja mengakibatkan orang luka berat, meninggal dunia, dan itu kan kehilangan ya yang begitu besar begitu. Nah, maka
dalam kualifikasi misalnya di KUHP ada pasal 359 Oke. KUHP, ada ancaman pidana yang lumayan juga di situ, kalau nggak salah bisa sampai 5 tahun gitu ya. Kalau kita berbicara tentang bahwa bangunan gedung yang roboh di Pondok Pesantren Al Husni ini kan berarti berkaitan dengan struktur bangunan yang mungkin tidak Betul. kuat begitu ya. Ya. Ini butuh juga ahli-ahli yang di bidangnya secara struktur bangunan yang mengetahui hal itu. Nah, ini bisa kena Undang-Undang Bangunan dan Gedung. Kemudian juga ada Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang hal itu. Jadi ada beberapa lapis aturan hukum yang bisa dikenakan kepada mereka yang lalai tadi. Nah, masalahnya siapa yang lalai di sini kan? Oke. Maka kita akan melihat pada konteks ini ada 2 entitas. Selain tadi Pak Trubus katakan ada negara. Saya mengesampingkan negara dulu, kan negara nggak ada urusan di sini sebenarnya. Oke. Cuman memang dia harus turut hadir, wajib untuk melihat bahwa memastikan semuanya punya perlindungan dan rasa aman untuk ke depan. Nah, maka dalam konteks kembali ke kasus tadi, ada 2 pihak yang bisa kita tunjuk, 2 Siapa entitas saja di situ, itu, Mas yaitu pihak yang dalam hal ini pengelola pondok pesantren yang memiliki ide ataupun memunculkan keinginan untuk melakukan upaya katakanlah renovasi ataupun memugar kembali bangunan atau menambah tingkat bangunan tadi, itu sudah memperhitungkan tidak dengan katakanlah keadaan sekitarnya tadi ya. Oke. Karena sekali lagi ini kan dibangun bukan untuk kepentingan pribadi, tapi banyak orang. Jadi bisa dikatakan juga ini sifatnya bukan lagi domainnya privat begitu, sudah publik juga begitu ya, baik, karena baik, banyak Mas yang Heri. mengakses itu. Yang kedua adalah tadi disampaikan juga oleh Pak Turibus ya, kontraktor orang yang menerima pekerjaan tadi. Walaupun kita akan membedakan dengan mereka yang berhubungan langsung dengan pihak pengelola, dengan mereka yang bekerja sehari-hari sebagai buruhnya di situ. Oke, Karena baik, kalau Mas kita mau Heri. tarik terlalu jauh, ya saya khawatirnya makin tidak jelas arah kasusnya dan makin banyak orang yang akan dijadikan itu yang tersangka. menarik nanti untuk kita bahas lebih lanjut. Ya. Tapi begini Cak Imin, yang kita ingin tahu juga, oke, negara kemudian hadir bertanggung jawab juga pada peristiwa ini. Tapi bagaimana kemudian soal audit yang juga bersamaan dilakukan oleh pihak kepolisian? Karena ini tetap harus dievaluasi mengenai apa yang terjadi di Ponpes Al-Qazini. Cak Imin juga sempat menyatakan dalam konferensi pers bersama dengan Menak bahwa memang ada perencanaan bangunan yang kurang memadai karena keterbatasan. Begitu Cak Imin? Ya betul, saya setuju yang disampaikan Pak Trubus maupun Pak pengamat hukum dari Tarumanegara tadi, Pak Heri. Dan polisi sedang melakukan langkah-langkah hukum. Nah, yang sedang kita lakukan ini adalah upaya 3 hal. Yang pertama, perhatian untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi lagi kelalaian, keteledoran, ataupun keapaan yang diakibatkan oleh siapapun. Yang kedua, kita ingin membantu agar ada solusi. Salah satunya adalah semua konsultasi, audit, perencanaan akan didampingi oleh Kementerian PU, terutama langsung melalui Kepala Dinas PU di Kabupaten setempat, pemerintah daerah yang akan kita dorong proaktif, lalu di bawah komando langsung Menteri Pekerjaan Umum, dan langsung saya monitor sebagai Ketua Satuan Tugas yang akan bergerak terus-menerus selama 2 bulan ke depan ini untuk setiap hari mengupdate, menganalisis, membantu mencari informasi agar tidak terjadi peristiwa itu. Yang ketiga, membantu semaksimal renovasi ataupun perbaikan yang memungkinkan dilakukan. Oke, baik. Nah, kita juga penasaran Pak Menko dan juga yang lainnya soal bicara anggaran ini juga sempat disinggung oleh Cak Imin. Kita akan cari anggarannya untuk memberikan bantuan kepada pondok pesantren di Indonesia. Dari mana kemudian anggaran tersebut? Kami akan hadirkan jawabannya untuk Anda pemirsa sesaat lagi.